Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kalian tetap sehat dan tetap dilancarkan semua dilancarkan semua urusannya. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Musleh, mahasiswa jurusan Perbankan Syariah. Nah, di sini eh, saya akan sharing-sharing tentang kuliah di jurusan Perbankan Syariah. Mungkin teman-teman semua nih bertanya-tanya sih, yang kuliah di jurusan Perbankan Syariah itu apa sih jurusan Perbankan Syariah, kemudian apa sih mata kuliah yang dipelajari di dalamnya, kemudian juga yang paling pasti adalah prospek kerjanya nanti apakah cuma kerja di bank atau hanya menjadi seorang pengusaha. Nah, tetap di sini terus, jangan kemana-mana. Kita akan sharing-sharing tentang pengalaman kuliah di jurusan Perbankan Syariah. Oke, kembali lagi. Saya akan sharing-sharing tentang jurusan Perbankan Syariah. Nah, pertama mungkin banyak nih teman-teman mahasiswa baru atau mungkin yang masih bingung dengan jurusan apa sih jurusan Perbankan Syariah. Secara garis besar ya, secara umum jurusan Perbankan Syariah itu adalah mata kuliah atau ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan dana, manajemen keuangan, dan kemudian sistem operasional bank yang di dalamnya sistem operasionalnya atau sistem di dalam itu menggunakan berdasarkan dengan akad-akad yang telah ditetapkan oleh syariat Islam atau berasaskan Islam seperti itu. Nah, itu secara garis besar jurusan Perbankan Syariah. Apa sih yang dipelajari atau kemudian tentang susah senangnya di kuliah Perbankan Syariah, ya materi-materi pelajaran pun tidak terlalu sulit ya menurut saya, apalagi kalian yang memang SMA-nya atau sebelumnya notabene-nya adalah memang pinter atau bisa terhadap ilmu hitung-hitungan atau ilmu wisata ya, terkait dengan itulah ya, namanya juga jurusan perbankan, pasti ada akuntansi, ada pajak, ada audit. Di sana nanti akan dipelajari tentang perbankan syariah. Nah, semisal nih kalian, aku misalnya jurusannya pertama SMA-nya bukan tentang ilmu hitung-hitungan, bukan SMA akuntansi misalnya, jurusan IPS atau yang lainnya, itu bisa kok, asal kalian mau belajar dan mau menggali lebih dalam tentang apa itu ilmu perbankan syariah. Kalau kita nanya tentang prospek kerja ya, pertama memang jurusan perbankan syariah ini awal prospek kerja utama dari perbankan syariah adalah memang menjadi pegawai bank ya, karena jurusannya adalah perbankan syariah ya teman-teman. Jadi memang pertama jurusan prospek utama dari kerja daripada perbankan syariah adalah menjadi pegawai bank. Nah, selain kita menjadi pegawai perbankan syariah, kita juga bisa menjadi pekerja di staf keuangan syariah. Nah, itu adalah prospek kerja daripada lulusan perbankan syariah. Ada juga kita menjadi seorang manajer investasi. Nah, menarik ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pekerjaan nanti? Yang dimaksud dengan seorang manajer investasi? Jadi seorang manajer investasi itu adalah orang yang bertugas mengatur dan mengelola dana para nasabah yang dananya disimpan di misalnya reksadana, disimpan di saham, di pasar uang atau saham, dan kemudian obligasi. Nah, itu adalah tugas dan wewenang atau seorang manajer investasi. Jadi kedua tadi, menjadi staf keuangan syariah, menjadi manajer investasi, itu adalah prospek kerja daripada perbankan syariah. Jadi perbankan syariah tidak hanya berkutat pada menjadi pegawai bank seperti itu teman-teman. Jadi ini ya, jadi kalau kita berbicara tentang prospek kerja itu sebenarnya memang sangat tergantung bagaimana kita nanti membangun sebuah persiapan untuk kesiapan kita untuk terjun di dunia kerja. Kemudian ada juga menjadi seorang karyawan pajak. Nah, ini menarik sekali. Jadi kita bukan hanya bisa bekerja di seorang pegawai bank, jadi kita juga bisa menjadi bekerja di karyawan pajak. Nah, ada lagi nggak misalnya selain yang saya sebutkan tadi prospek jurusan? Masih ada menjadi, yaitu tentang menjadi staf akuntansi.
Nah, jadi karena kan kita di perbankan syariah juga diajari tentang ilmu akuntansi ya teman-teman. Jadi otomatis ketika kita kerja nanti kita bisa mempraktekkan, mengimplementasikan ilmu akuntansi yang kita pelajari ketika kita kuliah di perbankan dulu dan kemudian dipraktekkan di dunia kerja nanti. Itu menjadi staf akuntansi juga prospek daripada lulusan perbankan syariah. Selain prospek kerja yang saya sebutkan tadi, kita juga lulusan perbankan syariah juga bisa menjadi analis keuangan. Apa sih yang kerja atau yang dimaksud dengan analis keuangan? Analis keuangan adalah profesi untuk menganalisa keuangan suatu perusahaan berdasarkan laporan keuangan suatu perusahaan tersebut nantinya untuk dijadikan sebuah keputusan bisnis seperti itu. Nah, itu adalah tugas atau pekerjaan daripada analis keuangan. Nah, itu yang teman-teman dari beberapa prospek kerja daripada lulusan perbankan syariah. Jadi kita lulusan perbankan syariah tidak hanya bisa menjadi pegawai bank, tapi juga bisa menjadi yang aku sebutkan tadi, menjadi staf keuangan syariah, menjadi manajer investasi, menjadi seorang karyawan pajak, menjadi staf akuntansi, menjadi analis keuangan. Mungkin dari kalian penasaran ya, karena ini adalah perbankan, adalah jurusan yang keuangan, mungkin penasaran tentang gaji daripada perbankan syariah. Sebenarnya tergantung sih untuk masalah gaji itu, seperti yang tergantung kerjanya apa. Jadi sesuai dengan prospek kerja yang saya sebutkan tadi, misalnya pegawai bank. Kalau pegawai bank itu berkisaran antara 5 jutaan ya teman-teman. Kalau gajinya itu tergantung daerah sih. Kalau misalnya nanti kalian daerahnya UMR-nya tinggi, bisa naik seperti itu. Nah, kemudian juga ada staf keuangan syariah itu berkisar antara 4 sampai 5 jutaan juga. Kemudian ada juga manajer investasi. Nah, gaji daripada manajer investasi ini bisa 5 jutaan lah, berkisaran di 5 jutaan atau lebih. Nah, kemudian ada juga staf akuntansi. Nah, staf akuntansi ini juga sama, berkisaran antara 4 jutaan. Kemudian ada juga seorang analis keuangan. Analis keuangan ini adalah gajinya berkisaran antara 5 jutaan lebih lah. Jadi sekali lagi ya teman-teman, tergantung daerah masing-masing. Itu yang secara umumnya saja, secara garis besarnya saja standar lah ya untuk gaji-gaji itu. Jadi kalau nanti teman-teman misalnya ada referensi lain atau mungkin referensi lain tentang jurusan prospek gaji di perbankan, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, mungkin itu aja sih dari saya terkait tentang sharing-sharing tentang pengalaman di jurusan perbankan syariah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya salah atau kurang, dan mungkin nanti teman-teman dari jurusan perbankan syariah yang lain bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jadi kita sharing-sharing saja. Jadi penjelasan yang saya jelaskan sharing tadi, jika salah saya mohon maaf. Dan nanti kalau dari teman-teman ada referensi lain atau pengalaman tentang sharing-sharing pengalaman tentang jurusan perbankan syariah, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jadi terima kasih, thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe channel kami Imaba Yogyakarta. Like, comment and share. Subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian. Dan dari saya mungkin itu saja. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilancarkan semua urusannya. Imaba Jaya Jaya Jaya. Saya Muhammad Musleh, and see you.